Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu kedua bulan November tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-33. Warna liturgi kita pada hari ini adalah hijau dan kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus menyembuhkan seorang buta dekat kota Yeriko. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 5a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12 dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34 dan Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 15 November tahun 2021 dan tanggal 14 November tahun 2016. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, membaca kisah Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43 diceritakan di mana ia menyembuhkan seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dekat kota Yeriko karena berseru-seru kepadanya dengan keras. Maka ada dua sudut pandang yang bisa kita pelajari, yaitu sudut pandang dari perjuangan keras sang pengemis buta untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus Kristus dan sudut pandang dari Yesus Kristus sendiri. Baik, mari kita lihat dari sudut pandang pengemis. Dari kejadian ini dapat kita renungkan bahwa ada perjuangan keras harus dilakukan untuk sampai kepada Yesus Kristus. Untuk mengalami Yesus Kristus di dalam hidup dan kehidupan kita, seperti sang pengemis buta, maka yang harus kita lakukan antara lain, menurut Injil Lukas 18 ayat 36 sampai dengan 37, dikatakan kita harus mencari tahu tentang Yesus Kristus. Sementara menurut Injil Lukas 18 ayat 39 dikatakan, untuk tidak mudah menyerah menghadapi penolakan dari orang lain. Sementara dari Injil Lukas 18 ayat 38b dan ayat 40 sampai dengan 41 disampaikan bahwa berdoalah terus kepada Yesus Kristus. Sementara dari Injil Lukas 18 ayat 41b sampai dengan 42 dikatakan untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, dan pada Injil Lukas 18 ayat 43 kita diminta untuk tetap setia mengikuti Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah aku sudah berupaya keras, berjuang melewati kelima proses di atas agar aku mengalami Yesus Kristus di dalam hidupku? Sekarang kita beralih kepada sudut pandang Yesus Kristus sendiri.
Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menunjukkan betapa Allah Tritunggal Maha Kudus pasti mendengar setiap seruan dan doa kita. Namun bagaimana Ia akan menjawabnya menjadi bagian misteri Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Yang pasti kita diminta di dalam iman untuk percaya akan hal tersebut dan percaya bahwa di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus ada pengharapan. Allah Tritunggal Maha Kudus akan dan selalu memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang kita duga. Selalu ada rencana dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang indah di balik semua yang telah dan sedang terjadi. Kalau pengemis buta itu mengalami kesembuhan fisik, maka semoga kita yang tidak buta mengalami kesembuhan batin dan budi pula, sehingga hidup kita lebih berkualitas. Kita perlu lebih menghayati iman kita dan mengamalkannya dalam hidup harian. Iman kita jangan hanya merupakan pernyataan di bibir semata, tetapi hendaknya juga merupakan daya kekuatan yang sanggup mengubah diri kita menjadi lebih baik. Selamat beraktivitas kembali di awal minggu ini, dan semoga segala permohonan baik kita dikabulkan Allah Tritunggal Maha Kudus sepanjang hari ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.